Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa JNS TV dimanapun berada. Kali ini siang ini JNS TV kebetulan tengah berada di rumah beliau ahli pawang hujan. Selama ini yang biasa kita dengar masalah pawang binatang, penjinak binatang buas. Kali ini penjinak masalah turun hujan yang berkaitan dengan masalah hajat. Bisa jadi hajat pernikahan ataupun hajat-hajat yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, ayo kita langsung ketemu dengan beliau pakarnya masalah hujan. Pak, kalau boleh tahu sampai namanya siapa, Pak? Mas Agus Santoso. Nama lengkap dari keraton? Raden Tumenggung Agus Santoso Hadipuro. Terus selama ini sampai dikenal sebagai pawang hujan. Nah, itu maksudnya apa tuh, Mas? Ya, sebagai pawang hujan itu istilahnya untuk memindahkan atau mengalihkan atau menunda hujan supaya tidak terjadi hujan di lokasi acara hujan-hujan, syukur pas acara selesai. Selama ini ubo rampe yang biasa dipakai untuk masalah apa ya istilahnya tolak hujan atau istilahnya apa ini, Pak? Ubo rampenya apa saja itu, Pak? Ya, ubo rampe itu kan sebagai perlambang atau simbol. Misalnya seperti ini sapu gerang. Misalkan untuk menyapu angin, mendung atau hujan atau awan hitam di sekitar lokasi acara. Terus itu ada lombok merah itu maksudnya apa itu, Mas? Ya, lombok merah itu kan muga-muga awake dhewe eling to. Sopo sing gawe lombok merah itu? Berarti kita harus eling dan tetap eling sama Yang Maha Kuasa. Ini juga ada semacam sapu lidi juga bawang merah. Itu maksudnya apa itu, Mas? Ya, seperti bawang merah kan itu 7, itu kan pelambang pitulungan seperti itu. Kalau yang lidi itu, yang sapu lidi itu? Nah, sapu lidi itu kan yaitu sapu gerang itu untuk menyapu awan hitam, hujan, dan semua hal yang mengganggu di acara tersebut, baik yang kasat mata maupun yang tampak mata. Ada juga semacam garam kasar, garam yang besar-besar. Nah, itu kegunaannya untuk apa sih, Mas? Nah, ayam ini garam kasar atau garam gerasa ini kan ibaratnya untuk mengusir hal-hal yang bersifat bekasaan lah, hal-hal yang akan mengganggu acara kita ini. Terus selain ada garam, juga di sini ada kembang atau bunga 7 rupa. Lah, ini mempunyai makna apa itu, Mas? Nah, bunga 7 rupa itu kan sebagai pelambang pitulungan saking sangka Gusti Kang Maha Kuwasa utawa Gusti Murbeng Dumadi. Terus ini juga ada semacam bunga apa ini ya? Ini ada bunga yang semacam bunga staman. Terus itu juga ada bunga semacam kembang staman. Terus ada kinang, sirih, serta daun tembakau, serta apa itu injet gamping itu, Nji. Nah, itu maknanya apa? Nah, kinang itu kan sebagaimana untuk pepadang itulah, supaya di sekitar lokasi ini itu lokasi padang terang gitu. Juga sebagai orang Jawa itu kan ada itulah leluhur kan zaman dulu kan ada yang senang nginang seperti itulah, cuma sesaji tapi tetap doa inti pada Yang Maha Kuasa. Nah, terus semacam kembang-kembang setaman ini artinya apa, Mas? Nah, kembang setaman ini kan perlambang untuk taman atau wilayah sekitar sini kan semoga tetap harum seperti taman gitu. Misalkan ada yang ganggu gitu kan,
lepas dari lokasi sini. Seperti itu. Selain ada cabai merah, ada bawang merah, ada sapu lidi, ada kinang, sisir yang ada sirih, tembakau, serta gamping injetnya, ada semacam bunga kembang setaman, serta dupa. Lah kalau dupa ini manfaatnya apa itu? Kan dupa itu kan istilah Jawa dupa ki dudu apa-apa. Dupa supaya awake dhewe iki ndedonga marang sing kuwasa, pencipta jagat raya. Itulah Rahayu. Kalau ini masih ada lagi makna dan fungsinya api yang ada di anglo kecil ini itu untuk apa ya, Mas? Api itu kan perlambang penerangan. Istilahnya kan semoga di lokasi yang saya pawang ini tetap terang, nggak hujan sampai acara selesai. Kalau itu selama ini dari ubur-rampe ini semua cara kerjanya gimana, Mas? Cara kerjanya ya seperti itulah. Yang penting kita itu tetap ubur-rampe sebagai perlambang untuk simbolisasi kita berdoa pada Yang Maha Kuasa. Ya itulah kearifan lokal gitu aja. Yang penting intinya adalah keyakinan dan batin kita berdoa pada Yang Maha Kuasa gitu. Terus selama ini sampean sering dipanggil dari berbagai hajatan apa saja? Hajatan itu dari hajatan pernikahan, baik itu tetangga maupun dalam kota, luar kota hingga luar pulau, ataupun acara-acara event seperti konser musik artis ibu kota maupun kampung maupun acara kampanye-kampanye. Baik kampanye itu dari mulai kepala desa sampai bupati, DPRD hingga gubernur sampai presiden pernah saya alami. Itu berarti fungsinya Anda ini untuk memindahkan atau mengalihkan supaya hujan tidak turun di lokasi acara ya? Ya seperti itulah. Kita kan cuma bisa berdoa dan berusaha semoga hujan itu tidak terjadi di lokasi. Intinya semoga saja bisa pindah atau turun kemana sampai acara selesai. Itu biasanya untuk satu event, misalnya konser musik akbar dengan artis-artis atau masalah ritual pejabat atau hajatan pernikahan, lah itu kira-kira memakan berapa waktu ya, Mas? Kalau waktunya itu intinya pokoknya sampai acara itu selesai, semoga nggak hujan gitu. Kalau selama ini sampean sering dipanggil di berbagai acara apa saja dan di mana saja, Mas? Ya seperti itu, acara konser musik, acara untuk kenegaraan, juga acara di keraton juga pernah, terus acara di berbagai pulau, di luar pulau, baik itu proyek maupun acara-acara event-event yang lainnya. Kalau di luar Jawa tuh pernah di mana saja, Mas? Kalau saya itu maunya cuma di Sumatera dan Bali. Alhamdulillah saya ya pernah mawang hujan di Bali dan Sumatera. Kalau daerah lainnya saya seringnya jarak jauh seperti Sulawesi, Irian, Kalimantan juga pernah, tapi saya secara jarak jauh alhamdulillah atas izin Yang Maha Kuasa juga bisa lancar dan sukses, tidak hujan sesuai yang diharapkan. Kalau selama ini sampean praktek masalah menjadi pawang hujan ini kira-kira sudah sampai berapa lama, Mas? Sekitar saya lulus SMP, jadi sekitar 22-an tahun. Kadang orang itu nggak percaya, mosok itu pawang hujannya masih muda, seperti itulah. Kalau Tuhan sudah berkehendak, apa kata, seperti itu. Selama ini ilmu sampean yang sampean peroleh bisa menjadikan seorang diri sampean bisa menjadi tokoh ahli pawang hujan, ahli menjinakkan hujan ini ceritanya bagaimana, Mas?
Itu awalnya kan saya itu kan sering ngelaku tirakat dari waktu kecil. Terus itulah hasil tirakat. Terus saya sering dimintai tetangga. Terus saya alhamdulillah lancar. Terus ya dari kata-kata orang-orang wis itu terus lanjut. Terus akhirnya saya ngabdi di Keraton Solo itu juga ketemu sama pawang hujannya keraton yang sepuh itu almarhum Pak Ramiono. Lah Mbah Ramiono itu ya bilang, Mas Agus kamu itu kok lain dari yang lain toh. Mbok anu Mas, kalau aku pas mawang hujan itu mbak aku didampingi Mas, ikut aku aja lah, seperti itulah. Terus setelah Mbah Ramiono itu meninggal, saya seperti untuk menggantikannya gitu. Mbah Ramiana itu abdi dalam dari Keraton Kasunanan Surakarta Iya, Diningrat. iya. Nggih, Mas Agus, kalau boleh tahu selama ini mereka ketika akan menggunakan jasa Mas Agus untuk masalah hujan ini, itu kira-kira harus mengeluarkan biaya berapa, Mas? Kalau saya sendiri itu masalah mahar atau masalah biaya untuk jasa saya sebagai pawang hujan itu seikhlasnya. Saya itu nggak ngarani. Cuma kadang kan orang itu ngasih saya itu antara 400, 1000 sampai 2,5 juta seperti itu. Kalau misalnya nggak ada ya nggak apa-apa. Yang penting saya itu berdoa untuk kelancaran acara gitu aja. Rezeki itu sudah diatur yang Maha Kuasa. Yakin saya itu. Gini Mas Agus, kalau misalnya mereka baik yang ada di Solo Raya ataupun mereka yang ada di luar kota Solo Raya pengen menghendaki jasanya Mas Agus, di sini alamat lengkapnya di mana, Mas? Ya silahkan ke gubuk saya, desa Kelampisan, Mancasan, Bagi, Sukoharjo. Daerah situ tanya saja Mas Agus Pawang Hujan, insya Allah semua sudah tahu siapa saya. Kalau biaya itu tadi nggih, monggo nggih. Iya. Istilahnya bisa sukarela nggih. Iya. Mungkin Mas Agus bisa menceritakan tentang suka dukanya, Mas. Nah, suka dukanya pawang hujan kan ya seperti itu. Kadang kalau pas berhasil, walah paling beneri ya seperti itulah. Kalau kadang kan semua itu kan ada berhasilnya, ada gagalnya. Tapi insya Allah kan saya sering berhasil terus. Paling cuma netes terus bisa berhenti. Kalau saya itu tidak munafik kok, ngomong apa adanya. Kadang kan orang bilang, wah pawang hujan saya itu pernah berhasil terus nggak pernah gagal. Kalau saya akon ya juga pernah gagal, tapi kan banyak yang berhasilnya gitu. Yang jelas selama ini turun hujan dan tidaknya di area lokasi yang punya hajat, itu semua tidak terlepas dari kuasa ilahi ya Mas. Iya, manusia itu cuma bisa berusaha dan berdoa. Masalah hasil tetap yang Maha Kuasa. Ya. Terima kasih Mas Agus. Oh ya, sampai nama lengkapnya tadi gelarnya dari keraton apa itu Mas? Raden Tumenggung Agus Santoso Hadipuro. Oh, nggih. Terima kasih nggih Raden Tumenggung. Demikian wawancara JNS TV dengan pakarnya, dengan pawang hujan yang selama ini jasanya banyak digunakan untuk mereka yang mempunyai keperluan hajat, semisal pernikahan, mungkin konser-konser akbar baik itu musik atau pertunjukan yang lainnya, serta masalah kampanye dari berbagai partai politik atau kepentingan-kepentingan yang lain yang mereka berkeinginan kalau suasananya pas mendung, hujan tidak akan terjadi di lokasi, melainkan karena rahmat dan ridhonya Allah, dengan lantarannya doanya Mas Tumenggung Agus ini bisa untuk sementara waktu dipindahkan.
Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mas Tumenggung Agus.